Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Dan yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Banyak-banyak meditasi, banyak-banyak healing, banyak-banyak minum air putih. Healing ke alam terbuka. Napak kaki, kalau dalam di Jawa menyeker ya. Koneksikan dirimu dengan alam ya, koneksikan dirimu dengan ibu bumi. Energi ibu bumi itu sangat luar biasa sekali untuk penyembuhan, untuk pemulihan ya. Dan juga untuk teman-teman yang sedang chaos ya, yang berada di satu masalah. Semoga kalian bisa melewati itu ya, yakin dan percaya bahwa kalian bisa. Ya, semangat ya. Memang ya, begitulah hidup. Begitulah kehidupan. Kita akan terus ditempa, kita akan terus diuji, kita akan terus dikasih cobaan ya. Ya memang tujuan kita hidup di dalam dunia ini tujuannya untuk itu, tujuannya untuk belajar ya. Kehidupan ini adalah sekolah kita, tempat kita sekolah, tempat kita belajar. Jadi yang kuat, yang sabar ya. Selalu bersyukur aja, jalani dan bersyukur. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah komen, jangan pernah banyak orang kadang komen apa sih guys, kan hilang di kepalaku, suka begini. Sebentar aku nutup pintu ya. Oh iya, jangan suka komplain, oke? Komplain, biasanya banyak yang komplain, kenapa ya Tuhan, hidupku seperti ini terus, kenapa? Tanyakan pada dirimu, ya. Tanyakan pada diri, merenung, hening, meditasi. Tanyakan pada diri apa yang telah kita perbuat di kehidupan masa lalu sehingga kita mendapatkan masalah-masalah, cobaan-cobaan seperti itu. Renungkan itu, ya. Jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Itu ada dalam diri kita kesalahannya. Kita harus masuk ke dalam diri, merenung ya, renungkan apa saja, apa dosa apa yang telah aku perbuat di masa lalu. Itu kita pembayaran karma. Jadi ketika mungkin seseorang dulunya orang ini bandel, dulunya orang ini arogan, dulunya orang ini pemabok, penjudi ya, mungkin berzina atau apapun ya, orang nakal lah istilahnya. Kemudian dia bertobat ya. Dulu dia hidupnya enak-enak, ya asik-asik, bahagia, nggak pernah ada ujian, hidupnya senang-senang terus, foya-foya, apalah. Ketika dia bertobat ya, ketika dia hijrah mungkin, ketika dia sadar ya, menuju kepada Tuhan, dia akan mulai mengalami cobaan. Dia mulai akan mendapatkan musibah-musibah ya, ujian-ujian kehidupan, yaitu adalah pembersihan karma dia di masa lalu, pembersihan dosa-dosa dia ya, penebusan dosa-dosa dia di masa lalu. Oke, dia minta ampun, sudah diampunin, mungkin diampunin Tuhan ya, tetapi tidak dengan alam semesta ya. Tuhan dengan alam semesta itu berbeda. Oke, Tuhan mengampuni kita setiap waktu, setiap saat, tetapi tidak dengan alam semesta. Apa yang sudah kalian perbuat, kalian akan menuainya, kalian akan menerima akibatnya. Oke, jadi makanya aku sering berpesan, hati-hati dalam segala perbuatan, hati-hati dalam segala ya ucapan, kata-kata, apapun itu semua ada imbalannya ya, itu semua ada karmanya. Alam semesta itu mencatat ya, alam semesta itu menyimpan sinyal kalian, jadi akan dikembalikan ke dalam kehidupan kalian. Maka berhati-hatilah ya, renungkan, buat perenungan, jangan saling menyalahkan. Yang suami ditinggal istrinya, yang istri tinggal suaminya, jangan nyalahkan ya, jangan menyalahkan suaminya, jangan menyalahkan istrinya. Masuk ke dalam diri, renungkan, kenapa seperti ini, apa yang sudah aku lakukan di kehidupan masa lalu, apakah ini balasannya? Mungkin kalian dulu pernah mengkhianati seseorang, kamu akan dihianati.
Mungkin dulu kalian gak pernah menghargai seseorang, kamu juga sorry guys, kamu juga akan tidak dihargai. Mungkin dulu kalian pernah nyakitin orang, kalian juga akan disakiti. Itulah ya, namanya tabur tuai. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Oke, jadi ketika masalah dalam kehidupan menempa mungkin rumah tangga ataupun apapun itu, masuk ke dalam diri buat perenungan dan perbaiki ya. Jangan saling menyalahkan siapapun, gak ada yang bisa disalahkan. Itulah kehidupan Tuhan, yang semua itu dicampur tangan Tuhan ya. Tuhan yang menggerakkan manusia. Dalam energi kita itu ada energinya Tuhan. Oke, Tuhan menggerakkan kita ke sana ke sini. Kita terkoneksi dengan seseorang, itu sudah campur tangan Tuhan semua ya. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun. Ya, begitulah kehidupan guys. Jadi kita harus sabar ya, harus kuat, oke? Harus banyak bersyukur, itu aja. Jalani, bersyukur, jalani, itu aja. Mengalir aja, nggak usah berontak, nggak usah kalau kalian berontak kalian akan tambah sakit ya. Kalau kalian melewati batasan-batasan aturan-aturan semesta, maka kalian akan mengalami chaos dalam kehidupan. Kalian akan sakit ya. Jadi ya, akan percuma, itu akan sia-sia. Apapun yang kalian upayakan akan sia-sia. Jadi mengalir saja ya, ikutin arusnya, nikmatin prosesnya. Bersyukur dan nikmatin prosesnya. Berdamai dengan luka-luka itu. Berdamai dengan rasa sakit itu. Berdamai dengan orang-orang itu, maafkan mereka ya. Oke, kita cek pesan semesta hari ini ya. Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Pesan semesta hari ini, tahun baru ya. Pesan semesta di tahun baru, apa yang ingin semesta sampaikan kepada kita. Aku pengen keluar jogging guys, tapi kok males ya. Udah lama gak jogging. Tuh ya, masuk ke dalam diri. Tadi dibahas ya, apapun yang ingin aku sampaikan ya di dalam hati, itu pasti keluar guys. Makanya koneksi kita ke dalam kartu-kartu ini ya, energinya itu sangat luar biasa sekali. Aku nggak tahu seperti apa ya prosesnya, tetapi ya itulah energi. Mereka bisa terkoneksi dengan hati kita, dengan batin kita. Apa yang ada dalam batin kita, dia keluar. Oke, aku nggak tahu. Seperti yang kita bahas tadi, mungkin banyak banget ya di antara semuanya. Semua orang mengalami itu. Chaos, konflik ya. Semua orang mengalami masalah utama, terutama orang-orang yang terpilih, terutama jiwa-jiwa yang terpilih. Kalian yang saat ini lagi chaos dalam kehidupan, kalian yang merasa sendiri, kalian yang merasa gak punya siapa-siapa, kalian merasa menderita, ketahuilah bahwa kalian adalah orang-orang terpilih. Kalian adalah jiwa-jiwa terpilih, punya misi-misi tertentu ya. Lewatin prosesnya, itu prosesnya untuk untuk kalian mencapai ini, untuk kalian bisa mencapai pemahaman yang paling dalam, mencapai kesadaran tinggi ya. Renungkan apapun yang kalian dapatkan, renungkan, ambil pelajarannya. Oke, jangan stay di situ-situ aja agar kalian lulus. Kalau kalian stay di situ-situ aja, nggak lulus ya, kalian akan chaos terus ya. Kalian akan sakit terus, kalian akan sedih terus. Kalian nggak berkembang jiwanya. Oke, jadi ambil pelajarnya, lepaskan apa yang perlu dilepaskan. Nggak usah digandolin lagi, nggak usah diraih lagi, nggak usah direngkuh lagi. Sesuatu yang sesuatu yang diambil dari diri kita. Misalkan anak, pasangan, ya suami, istri, apapun itu, dengan cara apapun, itu memang sudah takdirnya ya, itu memang sudah waktunya.
Setiap manusia punya kontrak jiwa masing-masing. Perhatikan ya, punya kontrak jiwa masing-masing. Terkadang jodoh kita yang saat ini itu belum tentu adalah jodoh kita. Mereka hanyalah jiwa ya. Kita punya kontrak bersama dia. Kapanpun kontrak itu selesai, maka kita harus ikhlas melepas. Entah dengan cara apa kontrak itu selesai. Entah dengan cara dihadirkannya orang ketiga ke dalam kehidupanmu ya. Entah dengan kematian, entah dengan apapun caranya Tuhan ya. Caranya alam semesta untuk memisahkan kalian. Ya karena kontraknya udah selesai, jatahnya udah habis ya. Kalian berupaya dengan segala cara, gak akan berhasil, akan sia-sia ya. Jadi ikhlas saja, lepaskan, kembali ke dalam diri, meditasi ya, masuk ke dalam dirimu, agar kalian mencapai deep knowing ya, pemahaman yang dalam tentang apa, tentang kehidupan, tentang dirimu, tentang apapun ya, dalam kehidupan ini. Wow guys, aku merinding loh. Atau mungkin ini yang perlu disampaikan. Semalam aku ingin bahas ini, tetapi ya di live itu banyak gangguan ya, ada energi yang masuk, dan live-nya itu nggak seperti biasa ya, agak ngadat nggak karu-karuan begitu. Dan aku lihat sinyal juga bagus ya, jaringan bagus, tetapi ya aku merasakan energi yang sangat besar sekali masuk ya semalam, dan ternyata benar. Bukan dari live ya, tapi dari luar, agar aku tidak menyampaikan ini. Oke. Beruntung ya teman-teman semuanya tuh ya. Istirahatkanlah hatimu. Ketika kalian mencapai pemahaman yang dalam, kalian akan merasa sebuah ketenangan yang tidak pernah kalian dapatkan dari manapun. Jiwa yang tenang, kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan siapapun ya. Hanya orang-orang yang melewati aja yang bisa ngerti. Mungkin kalian cerita dengan orang lain, kalian gak akan ngerti, orangnya gak akan ngerti ya. Teman saudara mungkin gak akan ngerti. Jika kalian sudah ya banyak-banyak meditasi, ibadahnya dinaikin sesuai dengan agama masing-masing ya, berdoa zikir sesuai agama masing-masing, deketin terus, gapai itu cintanya Tuhan, kalian akan merasakan cinta yang berbeda dengan cinta yang lainnya. Kalian akan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah kalian rasakan sebelumnya. Kalian akan merasakan kedamaian yang amat damai. Walaupun mungkin kalian gak punya siapa-siapa, walaupun mungkin kalian gak punya uang, gak punya apapun, tapi kalian akan merasa tenang, merasa damai, gak ada lagi namanya stres, gak ada lagi yang namanya chaos, konflik dalam diri kalian. Kalian akan mencapai sebuah titik kesadaran tinggi ya, sehat jasmani, sehat badan, sehat mental, sehat jiwanya, semuanya. Tapi ya itu, kalian harus mengistirahatkan hati dulu ya. Ketika kalian mungkin berpisah nih ya, aku nggak tahu, kebanyakan orang yang sudah ditinggalin pasangannya, entah itu putus ataupun bercerai ya, dia akan cepat-cepat mencari pasangan baru. Oke, maksudnya di sini adalah istirahat dulu, sembuhkan lukamu ya, luka hatimu. Jangan langsung cari pelarian ya. Belum lama bercerai, belum lama suaminya meninggal, belum lama putus, sudah nyari pelarian, nyari tempat cinta yang lainnya. Kalian akan mengalami hal yang sama ya. Kalian akan menarik energi yang sama ke dalam kehidupan kalian. Karena apa? Karena hati kalian belum sembuh. Istirahatkan dulu, ini tidur siang ya. Jadi kita kan kelelahan setiap hari ya, kelelahan kerja, kelelahan apapun, ngurus anak, rumah tangga, kita perlu istirahat siang. Begitupun dalam kehidupan kita, hati kita, jiwa kita lelah ya, kita capek dengan kehidupan ini, maka istirahatkanlah hatimu, istirahatkanlah jiwamu. Dengan apa? Dengan meditasi, banyak-banyak hening, masuk ke dalam diri, dekat pada Tuhan, ibadah naikin, kencengin, kuatin ya, zikirnya, fokus di sana. Ketika kalian meditasi mungkin ya, atau zikir atau apapun, ada luka-luka yang muncul ke permukaan, gak apa-apa, lanjut saja. Nangis gak apa-apa, menangislah. Memang seperti itu ya, proses pembersihan karma, proses penyembuhan luka batin memang seperti itu ya.
Kita akan dikeluarkan tuh luka-luka masa lalu, semuanya. Bahkan luka di masa kecil, ketika kita mungkin ditinggalkan orang tua, ya. Ketika mungkin kita dibuang atau seperti apa ya. Kita nggak dianggap sebagai anak atau berbeda sendiri, apapun keluar semuanya itu nanti, nggak apa-apa ya. Lanjutkan, jangan stop, jangan berhenti, lanjutkan meditasinya, lanjutkan ibadahnya. Nanti mungkin prosesnya itu ketika kita pembersihan karma itu ya, pembersihan luka batin itu, penyembuhan itu, prosesnya kalau nggak salah sekitar 2-3 bulanan ya, sekitar segitulah. Kita akan menangis terus sampai terkuras habis itu air mata, nggak apa-apa. Itu juga proses pembersihan cakra ajna ya, mata ketiga kita. Itu adalah proses pembukaan mata batin kita, intuisi kita. Jadi nikmati prosesnya ya, memang sakit. Aku merinding guys, oh my god. Jadi istirahatkan hati dulu ya. Mungkin kalian saat ini lagi chaos ya, dalam apapun, masalah apapun kehidupan ini, hubungan utamanya ya, kebanyakan kebanyakan hubungan nih. Sembuhkan dulu lukanya. Oke, ketika kalian fokus ke dalam diri, kalian mencintai diri ya, kalian meraih, mengejar cintanya Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan ya, bukan yang kamu inginkan ya, tetapi yang kamu butuhkan. Oke, apapun itu, bahkan pekerjaan ataupun apapun, kalian berdoa meminta, ya Tuhan aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Percuma ya, Tuhan ngasih tetapi kalian akan kecewa. Oke, Tuhan akan ngabulin, akan kasih, tapi kalian gak akan bahagia, akan kecewa. Jadi mengalir saja ya. Terkadang aku nggak berdoa lagi guys. Aku nggak pernah berdoa lagi, aku nggak pernah berdoa minta ini minta itu ya. Ya mengalir saja, terserah Tuhan, apa yang mau dikasih Tuhan kita terima ya. Jadi jodoh apapun ya, minta ya Tuhan kirimkan aku orang yang terbaik, yang menurutmu terbaik untukku, gitu aja. Kalau mungkin Tuhan jodohkan aku dengan dia ya, spesifik mungkin orangnya begini-begini, oke, Tuhan akan kabulin itu, tetapi terima resikonya. Kalian dihianati mungkin, kalian gak dihargai mungkin, kalian gak di apa ya, kalian mungkin diselingkuhin, apapun ya, itu karena hasil dari doa kalian ya, manifestasi kalian. Tuhan kabulkan, alam semesta kabulkan, tetapi ada dampak dan akibatnya ya. Jadi ya begitulah, hidup itu mengalir saja. Doa buat semua orang ya, buat makhluk hidup semuanya. Doa buat ya, buat semua orang. Terkadang aku lupa mendoakan diriku sendiri guys. Alhamdulillah hanya ada rasa syukur saja ya, karena terkadang aku malu meminta sesuatu. Aku malu ingin berdoa, meminta ini, meminta itu. Kadang apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu sangat sangat luar biasa sekali ya. Tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa kita beli dengan uang. Kesehatan ya, tubuh kita yang sempurna, tangan, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, hati, jantung, semuanya. Kita diberi kesehatan itu adalah keajaiban ya. Itu adalah sebuah harta, sebuah semuanya guys. Gak ada yang bisa menggantikan itu semua. Itu adalah sebuah kenikmatan yang tiada tandingannya. Nafas kita, syukuri itu. Oke, jangan pernah mengeluh dengan kehidupan ini. Agar apa? Agar hidup kalian tenang ya. Kita akan lihat yang kerjaannya mungkin kerjaannya banyak ya, mungkin capek bekerja terus, banyak pekerjaannya begini, kan kamu yang minta kan. Kamu yang berdoa dulu kan, ya Tuhan tolong berikan aku pekerjaan begini agar aku menjadi orang yang sukses. Ya itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hasil dari manifestasi kita ya, hasil dari doa-doa kita, dari pikiran-pikiran kita. Jadi hati-hati dengan pikiran ya, karena kekuatan pikiran itu sangat luar biasa sekali. Belajar law ya, law of attraction, kalian akan mengerti.
tuh kan, kacau tuh kan. Pengampunan, perbaikan ya, perbaikan diri, perbaikan hidup ya, perbaikan diri, perbaiki kehidupanmu, kenapa belibet sih guys? Cakar tenggorokan bermasalah ini. Perbaiki diri ya, perbaiki hidupmu, perbaiki hubunganmu bersama orang-orang di sekitarmu, orang-orang di sekelilingmu, karena ya itu sangat berpengaruh sekali ke dalam kehidupan kita ya. Jangan sampai kita menanam karma buruk ya kepada orang lain. Kak, dia kan udah jahat, biarkan aja, dia yang akan menerima karmanya. Yang penting kita nggak berbuat apa-apa, ya sudah, maafkan aja dia ya, agar kita nggak menanam karma ya. Ada ini juga kartu pengampunan guys ya, saling memaafkan, mengampuni. Oke. Ada yang aku rasa ada seseorang yang mungkin masih belum bisa memaafkan seseorang di sini. Maka maafkanlah. Kartu ini turun untuk itu. Saran ya, kan dia sudah nyakitin aku bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, rasanya sakit begini. Oke, aku tahu memang sakit ya, memang sakit, tetapi untuk apa itu ya? Kalau kalian memendam rasa sakit itu, rasa sedih, kecewa, sakit hati, apapun, benci, nanti itu akan timbul penyakit-penyakit dalam tubuh kalian. Maka singkirkan. Karena apa? Penyakit dalam tubuh kita itu asalnya dari mana? Ya asalnya dari diri kita. Dari itu tadi, kecemasan, ketakutan, kebencian ya, iri, kemarahan, apapun, sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita, itu bisa menimbulkan penyakit loh guys. Hati-hati ya. Benci kalian itu bisa menimbulkan penyakit dalam diri kalian. Jadi maafkanlah ya, ampuni dia, maafkan dia. Kamu sudah memaafkan ya, Tuhan sudah mengampuni dia, tapi dia juga akan menerima karmanya. Jadi biarkan, serahkan semuanya ke alam semesta ya. Agar apa? Agar kamu juga tenang. Kamu juga nggak akan menerima karma-karma lagi. Kalau kayak gitu ya, kamu benci, itu kebencian itu juga apa ya? Sinyalnya memancar ke alam semesta. Hati-hati ya. Seberapa besar pun orang itu menyakitimu ya, seberapa sakit hatimu, maafkanlah. Coba meditasi Ho'oponopono ya, peluk dirimu. Ho'oponopono ngerti kan? Yang wahai diriku itu ya, peluk diri. Bayangkan duduk bersila ya, kalian duduk bersila biasa, tulang tegak lurus ya, punggungnya. Kemudian seperti kita memeluk seperti apa sih peluk dirimu gitu, tanganmu merangkul pundak apa seperti apa, peluk dirimu atau elus dadamu. Diriku ya, I'm so sorry, please forgive me, I love you, thank you. Itu lakukan berulang-ulang. Jika nggak tahu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ya, wahai diriku, maafkanlah aku, tolong ampuni aku ya, aku mencintaimu, terima kasih. Itu lakukan berulang-ulang ya. Ho'oponopono ini bagus banget loh untuk keuangan, untuk penyembuhan luka batin ya, untuk memaafkan. Lakukan itu, meditasi Ho'oponopono. Kalau itu memang belum terlalu familiar guys ya, meditasi Ho'oponopono ini hanya dilakukan orang-orang luar, kebanyakan orang India, orang luaran sana. Indonesia mah awam ya dengan meditasi, padahal meditasi itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Kita sembuh dari penyakit dari meditasi. Lihat Titik Puspa, dia penyakit kanker stadium 4, dia sembuh dengan meditasi ya. Jadi jangan sepelekan, jangan terlalu meremehkan meditasi. Sering-sering meditasi dalam sehari, kalau enggak ya paling 3 kali lah minimal ya. Titik Puspa itu sembuh dari kankernya itu dia meditasi 5 jam. Dia hanya nggak usah fokus ke apapun, hanya menikmatin aliran dan hembusan nafas, tekuk lidah ke atas ya,
Tekuk lidah, tempelkan lidahmu ke langit-langit, mulut, tekuk ke sana. Kalau ada air liur telan aja nggak apa, itu bikin awet muda ya. Orang yang sering meditasi dia akan semakin awet muda. Lihatlah kalau nggak percaya. Dia akan nggak tua-tua, dia akan stay di situ, akan awet muda, semakin awet muda, semakin bercahaya mukanya. Karena apa? Meditasi juga membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari energi negatif. Ketika kalian mungkin pertama ya baru awal meditasi, kalian akan mengalami diare ya, mungkin juga demam ya, flu, batuk, kemudian mungkin juga muntah. Nggak apa-apa, itu adalah detox dalam tubuh kalian, keluar semuanya itu energi negatif, nggak apa-apa. Mungkin kalian akan sering bersendawa ya, kalian akan kayak orang masuk angin gitu, nggak apa-apa, lanjutin. Itu detox dalam diri kita. Penyakit-penyakit itu nanti akan dikeluarkan. Jadi semangat ya. Ini maafkan ya, maafkan dia, kamu minta maaf, jangan ada dendam lagi ya, jangan ada sakit hati lagi, jangan ada namanya kesedihan lagi, jangan ada luka lagi, berdamai, oke? Karena apa guys, sebenarnya kita berterima kasih kalau kita sudah sadar ya, kita sudah mencapai pemahaman tinggi, kita akan berterima kasih loh pada orang-orang yang nyakitin kita, serius. Kita akan berterima kasih kepada mereka yang sudah hadir, mereka yang memberikan pelajaran yang sangat berharga sekali sehingga menjadikan kita seperti ini, menjadikan diri kita yang sekarang ini ya. Aku merasa bersyukur banget bertemu dengan orang-orang yang pernah menipuku, yang pernah mempermainkanku, yang pernah menyakitiku, yang pernah memanfaatkanku. Banyak pelajaran dari mereka aku dapatkan. Jadi jangan pernah kalian menyimpan rasa sakit ya, menyimpan rasa kebencian kepada mereka. Ucapkan terima kasih karena sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga ya. Wow guys, aku merinding sepanjang bacaan ini ya. Memaafkan, perbaiki dirimu, perbaiki hubunganmu bersama orang-orang di sekitarmu, oke? Perbaiki hidupmu. Ketika kita memperbaiki diri, otomatis kehidupan itu akan mengikuti guys ya. Sangat dalam sekali pesan hari ini ya. Tahun baru. No everyone, nggak punya siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa, kita baca tarot aja ya. Mau kemana juga nggak tahu mau kemana. Nggak ada kendaraan guys, ada kendaraan aku hengkang sendiri. Tahu sendiri kalau Gojek nggak asik ya. Mau sewa juga belum punya duit. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, insyaallah ada rezeki kita beli motor. Aku mau beli motor itu guys, mau beli motor apa namanya? Oh, nggak boleh disampaikan katanya, ya udahlah. Ya Allah, ayo dong, berat sekali ya. Kenapa berat banget ini energinya? Kan kacau guys, kacau nih tuh, mana yang mau keluar ini? Aku nggak ambil random, kalau random itu energinya nggak kuat dia. Oke, aku ambil satu. Not for you, not for you. Merasa nggak pantas ya, insecure, merasa aduh ini nih obatnya meditasi nih ya. Meditasi di cakra bawah ya, ketiga cakra ke bawah, cakra pusar, cakra seks, dan cakra dasar. Ini penyakit hati. Kecemasan, ketakutan ya ada di sini, keraguan ada di sini, merasa tidak pantas ya, merasa tidak dihargai, merasa ya aku ini apa, aku seperti apa, banyak banget. Ini nih seseorang yang banyak berkorban ya,
seseorang yang sudah banyak menghabiskan waktunya, mengorbankan waktu, mengorbankan uang, bahkan mungkin ya banyak, akhirnya dia akan di energi ini ya, energi yang tidak dihargai, energi yang tidak pantas ya, energi yang guys, jangan lama-lama dalam energi ini ya. Sugestikan pada dirimu ya, bahwa kamu bisa, aku kuat, aku pantas dan layak dicintai, aku pantas dan layak dihormati, aku berharga, aku pantas dan layak. Yang positif-positif ya, agar apa? Agar ini tidak ada dalam diri kalian. Mungkin kalian dalam hubungan ditinggalin ya, di ghosting mungkin. Gimana sih, apakah aku ini kurang cantik ya? Apakah aku ini nggak pantas ya buat dia, atau seperti apa gitu. Banyak kan pertanyaan-pertanyaan. Singkirkan itu ya. Kamu cantik, kamu cakep, kamu ganteng, kamu berharga ya. Jadi jangan pernah merasa dirimu nggak pantas. Oke? Not for you. Ini bukan untukmu. Yang dimaksudkan dalam kartu ini, dalam hubungan-hubungan ya. Ya, kamu bukan jodohku, ya kita nggak bisa bersatu karena ada banyak perbedaan, begini ya, banyak banget. Lepaskan saja ya, lepaskan, pasrahkan semuanya pada alam semesta, pada Tuhan. Jika memang dia jodohmu, dia akan datang padamu. Gak tahu kita caranya seperti apa, serahkan semuanya itu pada Tuhan ya. Jadi jika dia untukmu, dia akan kembali padamu, jika enggak maka ya lepas ya. Terkadang kita dipisahkan dari seseorang ya. Mungkin suami istri misalkan ya. Suami atau istrinya selingkuh, oke? Dia sakit hati tuh. Saking cintanya ya, dia mungkin dilakukan berbagai cara. Kedukun kayak apa, kayak segala macam ya, dikejar itu. Istri atau suaminya, pasangannya lah ya, dikejar. Kemudian dia datang dimaafkan. Oke, baikanlah mereka. Tahu nggak? Sebenarnya dengan dia berselingkuh itu, Tuhan pengen ngasih tahu ke kamu. Ini loh pilihanmu dulu. Ini loh orang yang dulu kamu minta untuk agar menjadi milikmu ya. Sementara Tuhan dulu sudah menyiapkan seseorang di sana untukmu. Karena doamu itu merubah takdirmu ya. Takdir yang udah, takdir baik yang sudah disiapkan Tuhan, disiapkan semesta untukmu itu terdelay karena doa-doamu ya. Jadi Tuhan pengen ngasih tahu ke kamu, ini loh orang pilihanmu dulu, dia nggak baik kan, kamu yang maksa ya. Jadi perlu kita sadari, oh iya, Tuhan memisahkan kita dengan seseorang itu ada itunya guys, ada maksudnya ya. Dengan caranya dia berselingkuh itu udah tanda Tuhan sudah ngasih tahu kamu bahwa dia itu nggak baik ya, bahwa dia itu nggak pantas untuk kamu. Jadi jangan dipertahankan, sudah lepaskan ya. Ntar kalian udah minta bertobat lah, suruh sadar lah, nggak bisa ya. Udah seperti itu ya, seperti itu. Kalau udah selingkuh sekali akan tetap selingkuh terus. Ini kenapa guys? Kalian ada yang bermasalah ya. Ada yang bermasalah di cakar tenggorokan, aku merasakan tersedak berat sekali. Aku nggak bisa lama-lama ini guys, aduh kenapa ya ininya, padahal memorinya udah dibersihkan loh, masih tetap. Oke, kita ambil lagi berapa kartu lagi ya, nggak bisa lama ngerekamnya. Harus di restart ini kayaknya, harus di apa tuh kan. Aku masa harus stop sih guys, stop lagi dong, cari-cari tahu. Sebentar ya guys ya, aku stop dulu. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Lama banget stopnya karena aku harus mindahin beberapa file ya dari memori internal ke memori HP ya, apa namanya, ke memori kartu ya, apa namanya,
kartu SD. Jadi sangat lama, aku ngantuk lagi nunggunya. Jadi sempat selir gitu tadi ya, cuman leher sakit guys, jadi ketiduran di kursi. Kemudian aku bikin kopi ya sambil nunggu buat ngilangin ngantuk biar aku bisa fokus lagi. Sempat gigit belimbing wuluh tadi. Biar enggak itu. Oke. Observer. Kalian diminta untuk mencari apa ya? Observer ini adalah meneropong bulan ya. Jadi kalian diminta untuk mencari sesuatu yang hal-hal sesuatu yang bisa kalian mencapai titik ini, depnoi ya. Pencerahan ya lewat banyak yang kita dapatkan pencerahan melalui video-video yang ada di YouTube sekarang ya, karena kita sekarang kan dekat dengan HP ya. Cari aja di Google atau di YouTube tuh banyak banget sekarang guys ya, karena banyak banget orang yang sudah mengalami kesadaran tinggi ya. Jadi banyak banget channel-channel sekarang yang menyuguhkan tentang perjalanan jiwa ya, pencerahan-pencerahan ke arah sana. Jadi kalian nanti akan secara otomatis ya, jika kalian sudah mencapai titik ini, energi kalian akan menarik ya, tanpa kalian cari ya, tanpa kalian cari itu dia akan datang. Itu cara semesta menuntun kalian, cara Tuhan membimbing kalian tanpa guru, tanpa seseorang, yaitu dia akan datang ke dalam beranda kalian. Mungkin kemarin kalian belum nemuin channel ini, channelku ya, mungkin videoku lewat di beranda kalian. Itu cara semesta, unik guys. Jadi energi kalian ya yang menariknya ke dalam kehidupan kalian ini, pesan-pesan ya. Jadi di sini kalian diminta untuk mencari sesuatu ya, pelajaran kehidupan yang sekecil apapun. Oke. Kalian harus mempelajarinya, kalian harus mendalaminya. Jadi cari tahu. Ini kalau dalam percintaan ada seseorang yang stalking guys. Tapi kita nggak bahas percintaan ya. Aku lebih fokus ke perjalanan kehidupan aja pesannya ya. Lebih fokus ke perjalanan jiwa. Sambil ngopi guys. Wow, hampir 1,5 jam. Nunggu ini tadi namanya. Cari sesuatu yang di dalam diri ya, ini bukan di luar diri loh ya. Ini masuk ke situ juga. Jadi kalian masuk ke dalam diri, cari apapun yang kalian inginkan itu sebenarnya ada dalam diri kalian. Kebahagiaan, semuanya ya, bukan di luar diri. Jadi cari yang kamu inginkan itu di dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Ini yang dimaksudkan. Oke. Thank you. Betul kan? Kalian nanti akan, jika energi kalian masih chaos ya, maka kalian akan rapuh, energi kalian akan habis ya secara perlahan. Kalian akan hancur secara perlahan sebelum kalian mencapai tujuanmu, sebelum kalian mencapai keinginan-keinginan kalian belum terwujud ya. Kalian sudah hancur duluan. Jadi usahakan ya guys, ini tadi sarannya ya. Entah apa, aku sudah lupa. Serius, aku sudah lupa nih dengan apa yang aku bahas tadi. Jadi sering kayak begini guys. Jadi kayak bukan aku gitu yang nyampein pesan ini, kayak bukan diriku. Jadi ketika aku menonton videoku sendiri tuh aku terheran-heran loh. Kok aku bisa ya seperti itu? Nah itu dia. Jadi banyak keajaiban-keajaiban nanti ya di luar laran manusia yang kalian akan dapatkan ketika kalian mencapai pemahaman yang dalam. Ya, ini jika dalam hubungan ada jarak di antara kamu dengan seseorang ya, seseorang itu stalking, tetapi ini kita sekali lagi nggak bahas hubungan ya. Jadi hati-hati, jaga energimu ya, jaga energi positifmu, jaga singkirkan energi negatif-negatif yang ada pada diri, yaitu tadi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, rasa benci, rasa marah, rasa
Apa itu? Itu semuanya energi negatif guys ya. Itu akan menghancurkan diri kalian jika kalian tidak menyembuhkan luka-luka itu. Jika kalian tidak menghancurkan, berperang melawan energi negatif yang ada pada diri kalian, maka kalian akan hancur ya. Jadi usahakan lawan ya. Musuh terbesar dalam kehidupan ini ya diri kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Bukan dia yang nyakitin kamu ya, bukan teman atau siapapun yang pernah berbuat tidak baik kepada kamu, no. Tetapi dirimu sendiri. Diri kita sendiri adalah musuh terbesar kita yang harus kita perangi, yaitu tadi ya, sifat-sifat negatif dalam diri kita itu harus kita perangi, harus kita hancurkan ya. Caranya yaitu tadi dengan meditasi, banyak merenung, hening ya, masuk ke dalam keheningan, banyak-banyak ibadah. Tuh ya, fokus ke dalam kehidupanmu saat ini, kehidupan saat ini, detik ini, hari ini. Syukuri itu. Jangan pernah kamu mengingat-ingat dia yang sudah melukaimu, yang sudah membuat hidupmu hancur ya. Jangan ingat-ingat lagi, itu sudah berlalu, nggak bisa diulang lagi, nggak bisa dipulihkan lagi, nggak bisa diperbaiki lagi ya. Jadi lupakan masa lalu, maafkan ya, perbaiki hubunganmu bersama orang-orang terdekat, bersama pasangan mungkin, siapapun itu yang pernah menyakiti kalian di masa lalu. Oke, maafkan mereka. Jika kamu yang merasa bersalah, minta maaf kepada mereka, gak usah malu ya dengan kata maaf. Dan jangan stres ya. Ini ada kekhawatiran, ketakutan tentang apa? Tentang hari esok, tentang masa depan mungkin ya. Bagaimana kehidupanku ke depannya? Hidupku sekarang sudah hancur, suamiku udah pergi ninggalin aku, istriku udah pergi ninggalin aku. Bagaimana aku meneruskan hidupku? No. Ya, kamu akan stres, kamu akan sakit nanti ya. Jika kalian penuh dengan energi negatif seperti itu, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, hilangkan. Just fokus ya hari ini, detik ini. Oke, jangan mikir besok. Biarkan besok itu masih rahasia Tuhan, masih rahasia alam semesta. Kita nggak tahu apa-apa ya. Jadi mengalir saja ya. Biar kalian nggak pusing dengan hidup ini. Besok gimana, masa depannya gimana, aduh bla bla bla, banyak banget yang usaha mungkin. Bagaimana usaha ini ke depannya? Jalanin saja ya. Jalani dan kerjakan apa yang perlu kamu kerjakan hari ini, kerjaanmu, selesaikan itu. Jangan udah pusing, nanti kalian sakit loh. Wow. Satu lagi ya, kacau kan? Ada energi kekacauan di sini. Aku kok pengen ke itu ya, ya guys. Ada tarikan pengen ke sana. Pembersihan ya. Ada sebagian orang ya masih tuh ya melepaskan, waktunya melepas, time to go, pergi ya, tinggalkan energi-energi buruk ya, energi-energi masa lalu ya, energi negatif, semua itu bersihkan, tinggalkan, dan kalian akan mendapatkan, lihatlah ya, kalian akan menarik namanya keberlimpahan harta finansial, banyak harapan-harapan kalian yang terwujud, cinta ya, mimpi-mimpimu mungkin. Lihat kehidupan yang stabil, kehidupan yang seimbang, kehidupan yang tenang ya. Tetapi kalian harus meninggalkan ya energi-energi negatif, kehidupan masa lalu. Maju ke depan. Ada banyak kebahagiaan, keberlimpahan di depan sana. Oke? Jangan banyak berpikir lagi. Lakukan saja. Ikuti arahan ini. Mungkin ini adalah pesan untukmu dan arahan untukmu ya. Agar apa? Agar kamu masuk ke dalam diri. Tinggalkan energi-energi yang tidak lagi berguna untuk hidupmu ya. Kamu akan malah semakin hancur kalau fokus di situ terus.
Kalau fokus ke dia terus yang nyakitin kamu. Aku udah banyak berkorban, aku banyak ini, belum ada ikhlas itu. Masih ada rasa sakit, masih ada kemelekatan pada dia, pada harta yang sudah kamu korbankan mungkin, pada waktumu, apapun, ya. Lepaskan, tinggalkan. Naikkan vibrasimu, ya. Naikkan energi positifmu dengan masuk ke dalam diri. Meditasi, ibadah, fokus ke sana. Fokus hari ini, detik ini, dan di sini. Oke guys, jadi ini pesan hari ini. Tuh kan, wow guys, aku tadi apa? Kebahagiaan. Jangan overthinking lagi, oke? Ada banyak cinta, banyak harta. Keberlimpahan, cinta, harapan-harapan terwujud, kebahagiaan. Wow. Lihat, seseorang yang bahagia, ya. Lihat energinya yang dia pancarkan, ya. Energi bahagia yang dia pancarkan ke alam semesta itu yang akan menarik ini ke dalam kehidupannya. Jadi ketika kalian sudah masuk ke energi deep knowing ini, ya, energi tinggi, ya, energi yang dalam, masuk ke dalam diri, kalian akan menemukan titik kebahagiaan gak bisa dijelaskan, ya. Kamu akan dipenuhi dengan energi positif, hidup kamu akan bahagia, dan itu memancar ke alam semesta dan mendatangkan ini keberlimpahan, harta, ya. Lihatlah, kesuksesan mungkin, kehidupan yang tenang, damai, dan lihat banyak cinta, bintang, banyak harapan. Mungkin kamu juga jadi orang yang terkenal, dikenal banyak orang. Energi yang bagus guys, tapi kalian harus pergi dulu ya dari energi lama ya. Ikhlas ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum ikhlas, meditasi banyakin ya, meditasi penyembuhan itu. Yang utama penyembuhan luka batin, ya, penyembuhan inner child dari masa kecil. Kalian sembuhkan dulu. Oke, aku rasa ini pesan semesta hari ini. Masih pembersihan karma ya. Ada sebagian orang masih energinya masih di sana, masih dalam proses pembersihan karma. Jadi jalanin prosesnya dengan rasa sabar, rasa ikhlas ya. Ikhlas, jalani dengan ikhlas. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bertanya, kenapa ya Tuhan? Oke. Jadi dengan ini kalian akan menemukan jawabannya. Ya. Semangat ya. Semoga ini membantu. Oke guys, aku rasa sampai di sini ya pesan semesta hari ini. Semangat, semoga membantu. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Ingat ya, jaga energi agar selalu positif. Singkirkan energi-energi negatif dalam dirimu. Tinggalkan semuanya, ya. Fokus ke depan, ya. Sambut energi yang akan datang. Banyak keberlimpahan harta, cinta, mungkin yang akan ada yang bertemu dengan jodoh, banyak ya, banyak ini energinya, energi yang ini sangat luar biasa sekali. Seorang yang menemukan harta karun, seorang yang wow ya. Jadi harus positif energinya, nggak boleh energinya negatif. Kamu akan muter-muter di situ aja, nggak berkembang. Ketika kalian nggak ada energi ini, nggak kalian lakukan, kalian akan muter-muter di situ dengan rasa sakit, rasa luka, rasa pokoknya apa tuh, campur aduk ya, energi negatif tuh. Kalian gak akan lulus, kalian akan stay di situ sampai kapan aku nggak tahu. Jika kalian nggak mau mengambil langkah, jika kalian nggak mau melangkah maju, meninggalkan energi negatifnya. Kok jadi ngulang lagi sih guys, kan udah tadi ya, astagfirullah. Jadi apa yang di kepala itu langsung keluar ya guys. Oke, semangat ya, semangat, kalian bisa, pasti bisa ya, pasti bisa, maafkan. Oke, jangan berputar-putar di energi itu. Kalian butuh berkembang ya, agar apa, agar jiwa kita nanti perginya dengan bersih dari karma ya, bersih dari luka-luka. Ketika kita pergi ya, kematian ya, kita mati dengan energi yang bersih ya, jiwa kita bersih, jiwa kita tercerahkan, jiwa kita ya gak bersih, nggak ada namanya hutang karma, nggak ada masalah apapun. Kita nggak akan mengalami ini lagi di kehidupan berikutnya. Kita akan naik ke atas, kita akan naik ke surga.
Jadi ya bersihkan ya, agar kalian gak berputar-putar di energi yang sama. Jika kalian gak lulus, kalian akan ditempa lagi dalam kehidupan berikutnya. Jangan ya, harus lulus, oke? Semangat. Oke guys, jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Banyak-banyak meditasi, naikkan vibrasi positifmu. Ibadah kuatin, kencengin ya. Sekarang tahun 2024 itu sangat wow sekali, energinya sangat luar biasa sekali. Jadi beranilah untuk melangkah, untuk membuat lompatan iman ya. Untuk seseorang yang berusaha untuk mengejar dunia, oke, mengejar nafsunya, keinginannya, maka mereka akan chaos. Mereka akan chaos hidupnya. Jadi udah tepat jika kalian memilih masuk ke dalam diri, fokus ke dalam diri, ke Tuhan. Oke guys, sampai ketemu di readingan yang berikutnya, pesan semesta berikutnya. Sekali lagi, jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you. Dah.